Halo semuanya, jumpa lagi dengan Daring Education bersama Nisa Nasirotun. Hari ini kita akan mempelajari komunikasi bisnis untuk materi selanjutnya. Oke, pada saat Anda berada dalam suatu organisasi atau perusahaan, komunikasi pastinya diperlukan untuk memperkenalkan usaha yang Anda jalankan kepada investor dan juga calon konsumen Anda. Komunikasi dalam perusahaan sering digunakan untuk menyampaikan visi misi perusahaan dan juga keunggulan dari produk. Pastinya komunikasi yang sering Anda gunakan adalah bahasa Indonesia. Dan juga mungkin Anda pernah menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Nah, untuk itu, hari ini kita akan mempelajari cara bertransaksi dalam bisnis dengan menggunakan bahasa Inggris. Percakapan bahasa Inggris yang akan kita pelajari, yang pertama melalui telepon, kedua presentasi bisnis, dan yang terakhir melayani customer. Sebelum kita mempelajari cara bertransaksi dalam bahasa Inggris, ada baiknya kita mempelajari beberapa istilah bisnis yang sering digunakan dalam berbisnis. Yang pertama, B2B atau business to business, yang artinya dalam bahasa Inggris dari bisnis ke bisnis. Lalu customer atau konsumen atau pelanggan. Lalu stakeholder, yaitu individu-individu yang dipengaruhi oleh operasi, kebijakan, dan tujuan perusahaan bisnis. Brand atau merek. Company, perusahaan. Marketing, pemasaran, advertising, periklanan. Lalu investor, pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan, dan yang terakhir adalah owner. Oke, kita akan masuk ke materi inti. Cara berkomunikasi melalui telepon, ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Yang pertama, ucapkan kata sapaan seperti good morning, good afternoon, dan good evening atau good night. Nah, kapan penggunaan kata sapaan tersebut digunakan itu disesuaikan dengan waktu yang pada saat Anda menelpon investor Anda. Untuk good morning contohnya, good morning itu digunakan mulai dari dini hari sampai dengan pukul 11 siang. Lalu afternoon itu digunakan mulai dari pukul 12 sampai jam 2 siang. Lalu evening itu digunakan pada pukul 3 siang, 3 sore, dan juga sampai dengan pukul 6 sore. Lalu untuk good night di atas pukul 6, jam 7 malam sampai dini hari lagi. Lalu yang kedua, kalian harus memperkenalkan diri dari perusahaan mana dan juga beserta nama Anda. Dan yang terakhir, sampaikan keperluan menelpon dan orang yang akan kalian tuju, atau dalam artian orang yang akan kalian ajak komunikasi. Berikut contoh komunikasi melalui telepon. You've reached the marketing department at X company. What can I do for you? Good morning. I'm calling to talk to Ms. Sarah about the social media project. And who am I talking to? This is B from company Y. Just a moment. I will see if he is. I have withheld B from company Y for you, Miss. Okay. I'll get you on. Oke, untuk cara transaksi yang kedua yaitu dengan presentasi bisnis. Kalian menjalankan suatu usaha bisnis, presentasi bisnis ini diperlukan untuk mencari dana atau investor dalam menjalankan usaha bisnis kalian. Nah, investor-investor yang akan kalian cari ini mungkin bukan hanya orang lokal, tapi bisa juga orang-orang asing. Untuk itu kita perlu namanya presentasi bisnis dalam bahasa Inggris. Tips yang pertama
yaitu kalian harus bisa memperkenalkan diri Anda. Karena dengan memperkenalkan diri Anda itu sudah menjelaskan identitas Anda dan juga menjelaskan jabatan perusahaan yang ada di dalam perusahaan Anda. Contohnya seperti ini. Good morning, I'm Nasirotunisa and our team Linda and Rina. Bisa ditambahkan dengan posisi jabatannya masing-masing. Nisa Nasirotunisa as CEO, Linda as marketing, Rina as finance. Lalu yang kedua yaitu latar belakang dan rencana usaha. Ya, dalam poin kedua ini kalian harus bisa menjelaskan latar belakang dari usaha yang Anda pilih atau berdasarkan dari masalah yang terjadi saat ini. Lalu dari permasalahan tersebut kalian harus membuat planning atau rencana untuk kedepannya dalam mengembangkan usaha ini. Contohnya saja, pada saat sekarang ini masalah yang terjadi adalah pandemi corona. Nah, produk saya nantinya akan menjadi salah satu produk penjaga dari pandemi corona tersebut. Bisa berupa contohnya yang simple adalah masker. Lalu saya harus membuat perencanaan dari produk tersebut. Misalnya saya bisa menjalankan usaha ini untuk beberapa bulan ke depan dengan mengembangkannya melalui sosmed, lalu mengembangkannya penjualannya melalui website, dan untuk dalam bahasa Inggrisnya kita harus bisa menjelaskan seperti ini. Today we are going to present our greatest project this year. According to the data, based on the problem, we are planning to make, seperti itu. Jadi titik-titik itu bisa kalian jelaskan secara detail tentang usaha kalian. Lalu yang ketiga, yaitu keunggulan usaha dan juga alasan. Kalian juga harus bisa menemukan keunggulan dari produk kalian. Contohnya, tadi masker produk yang saya berikan. Keunggulannya misalnya anti air, kemudian nyaman untuk digunakan, lalu bisa terlihat trendy dan fashionable. Alasannya karena semua orang memerlukan barang tersebut. Secara tidak langsung produk yang akan saya buat pasti sangat diperlukan oleh konsumen. Dan untuk penjelasannya dalam bahasa Inggris seperti ini. This project will be hook invitation in the industry. Oke, next yang terakhir yaitu melayani customer atau pelanggan. Nah, ada beberapa tahapan dalam melayani customer. Yang pertama, kita harus memberikan salam atau bisa disebut dengan opening conversation yang bisa kalian dengar seperti ini. Atau, how can I help you, sir or ma'am? What can I do for you? Do you need help? Atau kalian bisa memperkenalkan nama kalian dulu. My name is Nisa, can I help you? Lalu yang kedua adalah mencari tahu kebutuhan konsumen atau customer needs. Seperti ini. May I know what your needs, sir or ma'am? Lalu yang kedua, what function you are looking for? Lalu, can you tell what feature do you need? Yang terakhir, do you use it daily? Nah, untuk masing-masing penggunaan kata tersebut sebenarnya semuanya sama. Tahap selanjutnya adalah mendeskripsikan produk atau describe produk. Yang contohnya seperti ini. The most important feature of this product is, one of thing I like about this product is its enhanced width. This newer version has many advances over the older one, such as. Nah, penjelasan dari mendeskripsikan produk ini, kalian harus bisa menjelaskan keunggulan dari produk tersebut. Mulai dari yang terpenting dalam si produk ini, misalnya kegunaannya satu aja
yang bisa meyakinkan konsumen. Kemudian bisa juga kalian menawarkan produk yang terbaru atau jenis varian yang terbaru dari produk tersebut. Lalu tahapan yang terakhir dalam melayani konsumen adalah closing. Seperti ini, thank you for shopping with bla 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 atau company name, please come back again. Lalu yang kedua, thank you for your purchase, hope you will come by anytime. Nah, jadi dalam closing ini kalian harus bisa mengajak konsumen lagi bagaimana caranya si konsumen tersebut bisa tertarik untuk datang lagi ke toko Anda. Seperti itu. Atau bisa belanja lagi ke toko kalian. Nah, karena sekarang serba online, pasti closingnya ini biasanya lebih singkat, padat dan jelas. Yang biasanya sering saya temui, terima kasih Kak sudah order pesanan kami. Yang terakhir, untuk tips kalian yang pengen banget lancar dalam percakapan bahasa Inggris bisnis, nah kalian bisa gunakan beberapa tips ini. Pertama, kalian harus belajar istilah-istilah dalam bisnis. Seperti yang sudah disampaikan tadi di poin-poin pertama. Nah, kalian bisa aja browsing di internet, karena sekarang di Google ataupun di internet itu banyak istilah-istilah bisnis dan kalian bisa tahu apa artinya dan juga bagaimana penempatannya yang bagus dalam percakapan bahasa Inggris. Dan juga pada saat kalian percakapan bahasa Inggris, tentunya kalian tidak perlu fokus terhadap grammar, karena kalau conversation ya tergantung dari basic kalian mempunyai kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, yaitu kalian bisa memperbanyak kosakata dengan cara nonton film. Nah, nonton yang film berhubungan dengan bisnis itu juga bisa, atau film-film barat yang bisa mengedukasi kalian dalam percakapan bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, kalian bisa membaca buku, karena buku adalah jendela ilmu. Dan terakhir, kalian bisa berlatih dengan teman-teman kalian. Sebenarnya ini juga bisa kalian gunakan beberapa aplikasi yang memang bisa kalian gunakan untuk berlatih dalam berbahasa Inggris. Oke, semuanya penjelasan saya sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan anyone yang punya pertanyaan bisa silahkan kalian komen di YouTube ini atau bisa melalui Classroom. Terima kasih semuanya. Enjoy your time.